Bapak dan Ibu hadirin, selamat sore. Akhirnya kita tiba di sesi terakhir hari ini. Dan ini harapannya akan menjadi penutup yang penuh dengan warna. Kita akan membahas bagaimana kekuatan lokal, dalam hal ini animasi, bisa membawa Jakarta ke panggung dunia. Tema kita adalah Positioning Jakarta Globally Through Local Animation. Saya akan sebutkan para kreator hebat yang telah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Daud Nugraha, founder Adewang Studio dan kreator Desa Timun. Robiul Pratama, founder Ayana Studio. Hizaro dari His Art Studio. Dan Daryl Wilson, co-founder Kumata Animation Studio. Dan telah hadir bersama kita pada sore hari ini, moderator kita, Chandra Endro Putro, sutradara dan produser animasi senior yang telah banyak berkarya untuk pasar internasional. Kami persilakan Bapak Chandra untuk memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Selamat berdiskusi dan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian bertiga nggak saya panggil kan aku maju loh. Jadi saya melanjutkan dari MC tadi. Kita akan membicarakan tentang, ini ada 3 topik sebenarnya ya. Yang kita usungnya soal rancangan pengembangan jangka pendek daerah. Satu lagi itu Jakarta ulang tahun ke-500 yang akan terjadi di 2027 dan Jakarta menuju Global City. 3 itu. Nah, animasi diminta untuk, bukan diminta, kita juga ingin ya berperan dalam menuju Jakarta sebagai Global City itu. Nah, makanya tadi kita hadirkan ini ada 3 orang yang udah disebut oleh MC. Mas Daril, Mas Daud, Mas Robi, silakan maju ke depan. Ini layout kursinya agak aneh ya, jadi kami berjauhan. Tapi yang lebih nggak enak itu foto saya ketutup. Begitu. Nah, membahas tentang Jakarta itu sebenarnya menariknya adalah kan Jakarta ini seperti kita tahu dia itu tempat berkumpulnya berbagai etnis, sosial, budaya dengan latar sejarah yang panjang gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kekuatan Jakarta. Tapi kekuatan itu sendiri kalau tidak digali, maka Jakarta seperti tidak tahu identitasnya apa. Keberagamannya ini menjadi justru sebagai hambatan karena kita tidak tahu. Nah, saya sendiri percaya bahwa justru identitasnya kan keberagamannya itu. Lalu bagaimana sih caranya atau bagaimana animasi berperan dalam mencari, menggali identitas Jakarta agar warga Jakarta itu semakin kenal, semakin dekat dengan identitasnya untuk menuju Jakarta sebagai global. Rasanya juga teman-teman paham ya, kita bisa maju kalau kita tahu identitas kita apa ya. Maka itu yang coba dilakukan. Nah, ada 2, ini gue dulu yang ngomong ya. Kalian sabar. Sambil makan pisang silahkan ya. Ada 2 hal yang sebenarnya menurut saya patut kita ketengahkan atau kita diskusikan saat ini. Satu adalah animasi sebagai industri. Apakah industri animasi Indonesia itu bisa turut berperan mengangkat kota Jakarta menjadi global city dalam cara menemukan jati diri kota Jakarta. Yang kedua adalah, ini yang paling penting sebenarnya. Menurut saya,
untuk bisa mengetahui jati diri kota Jakarta, maka kita harus mengorek dari warganya. Mungkin warganya lupa, mungkin tidak ingat, tapi kalau dikasih ruang, harusnya dia bisa menemukan itu. Maka animasi di sini mencoba untuk memberi ruang kepada warga untuk berkarya atau berpartisipasi lewat animasi. Bukan dia bekerja di industri animasi, tapi kita melibatkan warga bikin animasi. Nah pertanyaannya kan, mungkin gak sih? Langsung aja Mas Daud coba diserangkan. Silakan Mas Daud. Oke, terima kasih Kak Chandra. Ini saya coba present ya sedikit. Sebelumnya ada yang pernah bikin animasi nggak sih? Weh, banyak ya. Wah. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau animasi mungkin yang teman-teman kalau mendengar kata animasinya yang ada di benak teman-teman tuh apa sih? Pasti Jumbo ya. Ayo, yang begitu dengar. Ya sekarang kayaknya kalau ditanya animasi apa yang lagi heboh ya, kalau yang mendengar kata animasi yang pertama akan di ada muncul mungkin gambarannya di benak teman-teman adalah Jumbo ya, yang lagi heboh sekali. Nah, ini ada pertanyaannya, apakah memungkinkan warga membuat film atau karya animasi? Ya di awal sepertinya perlu didefinisikan dulu ya, animasi animasi itu seperti apa sih? Apakah ya seperti ini nih yang memang lagi tren seperti Jumbo? Kira-kira mungkin nggak gitu, maksudnya bikin ini mungkin banget nggak Mas? Kalau warga bikin animasi Jumbo, ini Jumbo yang bikin berapa orang ya? Kan Mas Robi juga terlibat. Amin akan buat 420 orang gitu Pak. Jadi bisa aja ya, tapi harus mengumpulkan cukup banyak. Atau mungkin yang di image kita kalau mendengar kata animasi bisa juga ini. Kayak anime-anime Jepang gitu ya, One Piece gitu, Naruto dan lain sebagainya. Nah, tapi itu juga banyak banget orangnya dan butuh skill juga yang sangat tinggi sepertinya ya, untuk perlu udah industri banget. Nah, tapi sebenarnya saya ingin membuka wawasan juga kalau sebenarnya animasi itu bisa macam-macam. Ini kata-kata dosen saya sih di ITB yang selalu diucapkan setiap kali kami kuliah animasi, jurusan animasi. Animasi itu bisa macam-macam, jadi nggak harus seperti ini, nggak harus seperti Jumbo atau seperti anime Jepang, karena animasi bahkan sebenarnya mulainya dari seperti ini yang bisa mulai dibuat juga oleh warga, oleh kita orang-orang yang masih mungkin sendiri gitu ya, bukan sebuah studio yang besar. Ini kan simple sekali ya. Nggak simpel juga sih prosesnya, tapi paling nggak kita nggak memerlukan 420 orang untuk bisa membuat animasi seperti ini. Jadi mungkin kita bisa memperluas sekali definisi animasi di dalam benak kita. Yang kedua, ada contoh lagi, paper cut, stop motion. Ini juga sesuatu yang sebenarnya masih bisa dikerjakan oleh satu orang. Memang yang namanya animasi perlu kesabaran, perlu ketekunan, tapi sesuatu yang luas banget ya. Jadi mungkin yang kita harus ingat, animasi itu bisa macam-macam tadi. Terus juga bisa seperti ini. Ini dari clay, sama juga prinsipnya stop motion. Jadi untuk ini mungkin nggak terlalu perlu bisa menggambar ya. Yang penting bisa bermain, bisa membentuk di foto satu persatu dan akhirnya bisa menjadi seperti ini. Saya bisa bayangkan sih dengan semakin luasnya wawasan kita semua akan animasi, akan banyak muncul karya-karya baru yang bervariasi, yang itu begitu beragam ya Pak, seperti etnis di Jakarta yang begitu beragam. Saya yakin animasinya juga bisa beragam, bisa macam-macam. Saya mau kenalin satu lagi juga, selain tadi ini ada animasi 3D seperti Jumbo, ada 2D, terus ada stop motion, ada juga satu lagi yang kami buat yang namanya Aniwaya, nggak kelihatan ya.
Bola-bola coklatnya dihabisin Tilo. Kelihatan ya Siti? Aduh, Cilo, sampai lengket begitu. Ayo mandi dulu. Mama. Hah? Loh, kok kabur? Aku ada ide. Hei, ayo siapa yang anak-anak Yang kenal nggak? gak mau mandi? Awas loh. Ayo, ayo sobat. Ayo, nanti Pak Gunur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gunur datang nanti dibawa nih nanti. Ya, awas. Ya itu. Ini karya animasi satu lagi ya, ada 2D, 3D, ini 3D, ini Ani Wayang yang saya namakan Ani Wayang. Tadi yang lagi viral ya KDM Kang Denny Mulyadi kami buat, dan ini memang ada episode bukan KDM-nya ya, tapi memang kebetulan karena merespon yang lagi viral itu anak-anak jadi pada mau mandi gara-gara diancam mau dijemput sama gubernur. Kebetulan ini dari Ani Wayang Desa Timun. Salah satu karakternya Cilo itu nggak mau mandi, jadinya dia juga didatengin Kang Denny Mulyadi. Nah ini juga salah satu bentuk baru dari animasi, karena kami buatnya dengan wayang. Kenapa namanya Ani Wayang? Karena memang diproduksinya dengan wayang-wayang seperti ini ya, gitu. Ini memang wayang itu kan satu bentuk animasi yang paling tua. Jadi ini yang saya coba angkat sebagai satu bentuk animasi, karena ya seperti tadi animasi itu bisa macam-macam dan bisa buat, yang penting kita bisa bercerita lewat animasi. Nah, Ani Wayang ini kita udah coba juga buat workshopnya ya, bagaimana cara bercerita dengan medium Ani Wayang ini. Ini salah satu yang pernah kita lakukan itu di ISTI Jogja, di mana kita ngajakin sekitar 120-an mahasiswa untuk belajar bagaimana membuat animasi wayang gitu. Jadi mulai dari proses membuat karakter, membuat skripnya, membuat naskahnya, sampai akhirnya mau buat animasi wayang. Nah, ini hanya dalam 2 hari aja bisa jadi satu film pendek ya. Nah ini proses pembuatan desain karakter ya. Karena memang di pembuatan animasi cukup panjang, tapi bisa dipersingkat ya supaya semakin banyak lagi karya-karya yang bisa lahir. Nah ini contohnya wayang-wayang yang mereka buat. Terus mereka syuting. Nah ini proses membuat Ani Wayang Desa Timun itu juga kurang lebih seperti ini. Sebenarnya prinsipnya sama-sama aja sih, sama kayak bikin animasi secara digital, tapi ini memang fisikal. Tuh, jadi ada yang pakai layar, ada yang disorot untuk ke tembok gitu. Dan seru banget sih mereka, teamworknya benar-benar kelihatan dan bisa langsung real time terlihat. Nah, ini saya kasih lihat aja salah satu contohnya. Salah satu yang lumayan baik, terbaik yang lucu. Mungkin boleh dikerasin suaranya. Oh.
Ya itulah dia. Film singkat yang dibuat 2 hari saja oleh mahasiswa, tapi bisa jadi satu film pendek ya. Jadi saya yakin dengan kita semakin memperluas wawasan kita tentang animasi dan juga mengeksplor berbagai media, itu sangat mungkin untuk warga Jakarta bisa berkarya membuat animasi. Oke. Ya, Betul. makasih Mas Daud. Oke. Kalau lihat tadi jenis-jenisnya kan sebenarnya Mas Daud udah kasih tahu bahwa bikin animasi itu ada berbagai cara untuk bisa kita mengungkapkan ekspresi yang kita inginkan sebenarnya. Mas Daud memilih anime wayang. Tadi ada cutting paper, ada stop motion. Jadi kami itu yakin sekali bahwa kalau mereka diinspirasikan teknis membuatnya yang bisa dilakukan dengan handmade, saya rasa warga itu akan tergelitik atau terpantik dia untuk bercerita lewat animasi. Dan yang menariknya ini kan pekerjaan kreatif ya. Jadi pasti seru dan mungkin mereka belum pernah melakukan. Jadi seru dibanding kalau misalnya mereka syuting atau apa gitu ya. Mungkin seru. Nah itu yang kita harap warga itu terpantik untuk mengekspresikan dirinya atau menggali identitasnya apapun yang ada di kampungnya ya, untuk bercerita lewat animasi. Nah barang-barang ini kalau dikerjakan secara masif ya oleh warga akan menghasilkan begitu banyak cerita, begitu banyak ide dan begitu banyak media-media ekspresinya gitu loh. Nah nanti kan jadi pertanyaannya itu saya sendiri bertanya gitu ya. Kalau demikian produk-produk atau karya warga itu jadi, sebenarnya ini berpotensi untuk apa lagi ya selain menjadi media ekspresi warga. Mungkin Mas Daryl bisa cerita nih kalau warga sudah masif membuat seperti ini, apa langkah selanjutnya yang sebenarnya untuk menuju sesuatu yang mungkin lebih besar, lebih menarik atau lebih komersil. Silakan Mas Daryl. Ngomong-ngomong kenapa jadi serius ya gue? Boleh, siap. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Chandra. Langsung aja gitu. Kalau dilihat dari apa yang tadi ditampilkan sama Mas Daud, bikin animasi itu nggak susah atau bisa juga susah karena kompleksitas atau teknik produksinya tadi yang dipilih mau kayak apa. Nah, lalu topik ini juga tentang kita mau men-trigger supaya warga di Jakarta bisa memilih animasi untuk berekspresi lewat animasi. Tentunya ya tadi ya. Jadi dari pengalaman saya sendiri di asosiasi juga di animasi, tadi sempat tersebut sedikit dari Mas Daud bahwa di animasi ini kan yang menarik selain media ekspresi tapi media bercerita. Dan ketika kita melihat kemunculan nanti dari ekspresi warga dengan cerita-ceritanya yang kita belum tahu apa nantinya dan variasinya yang pasti akan macam-macam itu keluarnya, akan bermuncul juga pasti akan ada entah itu perbedaan nilai atau malah juga yang menarik persamaan nilai. Ternyata ada kesamaan tapi juga ada perbedaan cara misalnya kultur yang ada di masyarakat kota Jakarta seperti apa yang ternyata nggak sadar kita semua sepakat terhadap itu ternyata. Atau ada sesuatu yang ternyata beda ya karena latar belakangnya juga berbeda misalnya. Nah dari situ saya ngelihat ini potensialnya adalah kalau kita dari sisi industri, wah itu akan menarik sekali kalau kita nanti bisa kembangkan menjadi sebuah produk yang tentunya akan relate lagi dengan warganya yang ada di Jakarta. Salah satu contoh produk-produk animasi, karena output animasi itu adalah tontonan, ya kasus terdekatnya adalah Jumbo. Kenapa Jumbo bisa begitu besar? Karena Jumbo secara cerita, secara setting, bisa jadi ada keterkaitan, kita familiar dengan apa yang ditampilkan sehingga kita bukan dibilang bahwa wah cinta produk Indonesia makanya nonton, enggak.
itu bisa besar kalau misalnya dibilang oh tonton aja, tapi kalau nggak ada relasi dengan penontonnya, penonton pun pasti nggak akan bilang bahwa oh iya ya itu sama dengan pengalaman saya mungkin waktu kecil, atau itu saya kenal tuh itu bentuk rumahnya kayak rumah saya misalnya gitu ya, atau kejadiannya mirip sama kejadian saya, karena secara setting, secara kultur, secara nilai kita kenal. Dan biasanya film Indonesia pun yang kita lihat yang sukses itu karena memang punya relasi, kita tuh bisa relate dengan filmnya. Jadi kayak oh kenapa sih film yang sukses, misalnya contoh apa Agak Lain misalnya gitu ya, karena kita ngelihat oh settingnya, lokasinya, cara berbahasanya, cara berkomedinya gitu ya sangat relate dengan kita, sehingga itu yang membuat film itu bisa diterima dengan baik gitu. Nah, saya ngerasa dengan nanti kita bisa men-trigger ini gitu, tentunya pasti butuh dukungan bukan cuma yang paling penting masyarakatnya, ya dengan teman-teman di Pemprov DKI gitu ya, untuk bisa bagaimana nih kita bisa menjangkau, mensosialisasikan, membantu untuk bisa mengenalkan nih tools-toolsnya tadi ya, tools-tools medium untuk bisa berkaryanya tadi gitu. Karena tantangannya mungkin ada orang yang kalau mau bercerita itu masih sulit, tapi seneng nguliknya gitu ya. Atau ada yang jagonya di ceritanya, jadi nanti mungkin ada yang seneng bikinnya gitu ya. Jadi ternyata ketahuan tuh nanti bibit-bibit, mungkin ada warga-warga yang ternyata ada kantong-kantong RW atau lurah animasi gitu ya di Jakarta ternyata misalnya. Yang itu nanti bisa dikembangkan jadi sesuatu lagi, ada nilai ekonomi yang ternyata berdampak di warga sekitarnya. Nah, ya kita ngelihat begitu itu ada, pasti ke depannya juga kita akan melihat bukan cuma soal SDM yang ternyata bisa punya nilai ekonomi ya tadi ya, bisa ada produk yang ternyata bisa dimanfaatkan, bisa berkarya, bisa berekspresi, tapi juga mendapatkan nilai ekonomi tadi, bisa menciptakan produk turunan lainnya. Mungkin tadi Mas Daud atau nanti Mas Robi akan bercerita, apakah animasi itu hasil akhirnya? Belum tuh, bisa ternyata dari animasi bisa lari ke hal-hal yang lain. Jadi mungkin sampai situ dulu Mas Chandra, bahwa ya kesempatannya saya sendiri belum bisa membayangkan nanti apa, tapi kalau ngelihat dari apa yang bisa kita lakukan dan melibatkan orang banyak, saya rasa potensinya banyak banget dan sangat bermanfaat. Artinya bukan hanya bentuk karakter atau ide, tapi mungkin juga informasi-informasi tentang budayanya itu sendiri ya, yang bisa digali oleh industri untuk dikembangkan berarti. Oke. Nah, sekarang dia muncul pertanyaan nih. Kalau warga sudah membuat animasi sedemikian masif, banyak dan sebagainya, dalam bayangan mereka mungkin terjadi dua hal ya. Yang pertama, mereka membayangkan mereka akan terus bekerja membuat animasi yang dimaksud yang tadi, yang sederhana tapi menarik, bisa menggali dan sebagainya. Atau mereka sudah membayangkan suatu hari saya akan membangun studio besar. Atau sebelum ke situ mungkin satu hari saya akan bekerja di studio besar, membuat film atau terlibat dalam film seperti Jumbo. Nah ini akhirnya kita akan bicara mengenai standar-standar industri dan sebagainya gitu loh. Nah ini Mas Robi, dia selain berbadan kekar, dia juga aktif terlibat dalam produksi di film Jumbo. Mungkin bisa cerita sedikit Mas Robi, kemungkinan ketika warga sudah aktif memproduksi karya warga itu animasi, bagaimana mereka kemudian bisa masuk ke industri, standar-standar apa sih yang sebenarnya diperlukan dari pemahaman dan pengalamannya Mas Robi. Monggo Mas Robi, tapi tidak perlu buka baju, tidak kelihatan keker. Oke. Makasih Mas Chandra. Sebelumnya perkenalkan saya Robi, saya owner dari Ayena Animation. Kebetulan kami juga fokus di IP dan tentunya Sertisis ya. Kalau IP kita punya Super Nelly, Nenek Lincah yang jadi superhero dan juga komik rondamen. Kalau Services kami membantu kemarin beberapa film seperti Jumbo salah satunya. Nah, mungkin di sini saya ingin coba sharing tadi
potensi masyarakat yang akhirnya kami coba angkat gitu ya. Jadi banyak masyarakat yang sebetulnya punya karya, mau itu dari bentuknya cerita, komik, bahkan mungkin langsung ke animasi. Nah ini kita bisa lihat dulu slide-nya. Nah, ini saya mau kasih contoh kasus nih Pak Chandra dan rekan-rekan semua bahwa kami pada saat itu di Ayena Studio menemukan satu talenta yang luar biasa gitu ya. Dia adalah seorang kreator, namanya Mas Bagus ya. Mas Bagus ini, oke, belum muncul ya. Nah Mas Bagus ini adalah seorang artis ya. Di layar belum muncul ya. Mas Bagus ini seorang artis, komikus ya, yang memang dia itu punya satu IP yang menurut saya sangat unik sekali. Namanya adalah komik Rondamen. Oh iya ini Mas Bagus ya. Nama artisnya Guze ya. Kemudian dia bikin komik namanya komik Rondamen, bisa di follow juga di Instagram. Guze atau Bagus ini bikin komik Rondamen, idenya adalah dari waktu dia ikut Siskambling. Kalau di Jakarta apakah masih ada mungkin ya? Kalau di Bandung masih banyak Siskambling ya. Dan cerita-cerita di Siskambling itu kayak keliling, takut maling, takut hantu, itu terjadi obrolan-obrolan yang dari masyarakat yang akhirnya dituangkan ke dalam bentuk komik. Dan lumayan setelah itu ternyata mendapat followers puluhan ribu ya. Yang kemudian Bagus menjadi PNS, ceritanya begitu. Sehingga IP-nya tidak ada yang melanjutkan, karena dia bikin sendiri komiknya gitu. Akhirnya waktu itu kita ketemu, terus berdiskusi gimana caranya Ayena Studio sebagai studio animasi bisa menjadi kepanjangan tangan IP-nya untuk bisa terus berkarya gitu. Akhirnya kita saat ini komiknya udah ada di Webtoon, ya. Kita bantu eskalasi, kemudian ternyata banyak brand juga yang mau kolaborasi dengan komik Rondamen. Ada Yamaha, ada mulai dari ternyata animasi juga bisa endorse Scarlett loh, gitu. Skincare, ya. Kemudian yang terakhir kita lagi kolaborasi dengan satu brand lokal, Prodigo. Alhamdulillah juga kemarin Ibu Airin ngelihat kolaborasi kita di Prodigo dan kemudian boleh dong sepatunya di endorse gitu ya. Kita kasih sepatunya dan kemudian dipakai juga sama beliau waktu preskon. Dan kita juga ekspansi ke dalam bentuk lain selain tadi komik, ternyata masuk ke merchandise, kita produksi sabuk, sneakers, kemudian gantungan kunci, dan aparel lainnya, yang kemudian juga ternyata dengan Ayena Studio berada di IP tadi gitu, akhirnya kita bisa eskalasi ke animasi. Dan sekarang kita buat animasi judulnya The Jurigs. Sayangnya saya nggak masukin videonya, tapi nanti bisa cari aja di kita kerjasama dengan Radio Kampus Unicom untuk channelnya, dan kita tayangkan di sana. Sehingga yang tadinya dari komik, kemudian Mas Bagusnya mau jadi PNS gitu, ini IP-nya nggak bisa berkembang, akhirnya kita bantu secara nyata gitu ya, dan bisa eskalasi gitu. Itu mungkin pentingnya peran sebuah studio animasi gitu ya. Ketika bicaranya masuk kita ke industri. Nah, kira-kira apa saja sih oh ini sorry ya, seharusnya ini nggak ada nih gambar ini. Gede banget. Ini saya coba kolaborasikan ya teman-teman di sini bahwa ternyata proses kreatif itu kita membutuhkan banyak hal teknis ya, terutama di industri. Kita biasanya kalau buka peta okupasi ada yang namanya mulai dari level operator, teknisi, kemudian ahli. Operator bisa dimulai dari seorang animatornya itu sendiri, kemudian teknisi
sebagai technical director dan kemudian sampai ke ahli ya, sampai ke director ya, sutradaranya. Kemudian hal yang menarik adalah bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dalam proses cipta sebuah produksi film animasi tadi. Di kami kita membuka yang namanya pitching factory dan juga kelas industri. Nah ini bisa dilakukan kepada masyarakat luas. Kalau di Cimahi ada Teknopark dan juga gedung BITC ya, kita aktivasi di sana dan kemudian kerjasama juga dengan sekolah. Kalau kita bisa lihat di sini ada ABCGM-nya terlibat ya, akademisi, bisnis, community dan government yang kemudian bersama-sama berkolaborasi gitu untuk menciptakan atau mengembangkan SDM. Tentunya dengan IP yang sudah dikurasi. Jika memang nanti Jakarta sendiri, saya yakin akan ada banyak kisah-kisah seperti Rondamen tadi gitu ya, yang kemudian nanti bisa dieskalasi dengan kolaborasi bersama industri. Secara proses kreatifnya mungkin akan dimulai dari belajar intensif ya, bersama-sama gitu. Tadi mungkin Mas Daud juga sudah cerita bahwa bikin animasinya nggak perlu dengan langsung ke software yang keren seperti Blender dan lain sebagainya. Kita bisa mulai dari flipbook ya. Kemudian kita supervisi dari industri, kita kasih masukan terhadap karyanya. Kemudian kita evaluasi dan teman-teman yang udah berlatih itu dapat sertifikat. Bahkan teman-teman yang udah terlibat di proyek kami pada saat ini, mereka mendapatkan yang namanya nilai gitu ya. Kalau yang sekolah itu nilai, kemudian sertifikat keikutsertaan yang nantinya bisa selain mendapatkan kredit di filmnya, teman-teman bisa langsung bekerja juga di industri. Dan mudah-mudahan kalau hasil dari Teaching Factory di Ayena Studio ini langsung diterima sama let's say Kumata kalau mau buka rekrutmen ya, nggak usah lagi meragukan. Karena mereka belajar juga selama 2 tahun. Kita ajarin selama 24 bulan. Nah ini beberapa hasil karya yang dari program Teaching Factory, ada YouTube series, kemudian ada film televisi ya, kita tayangkan Super Nelly di Net TV, ini juga hasil kolaborasi bersama Kampus Unikom dan komunitas kreatif Cimahi Association, kemudian juga ada ini Mantra Sakti Aji kemarin juga film pendek yang tayang di Indonesia TV. Bersama Ainaki juga banyak program-program yang akhirnya kita libatkan juga teman-teman di kelas industri dan Teaching Factory. Kemudian juga dari hasil ini outputnya adalah tentunya karya-karya yang komersial yang tentunya bisa menggerakkan ekraf ya, ekonomi kreatif. Nah kemudian setelah berkarya-karya itu akan kita kemanakan gitu ya. Masyarakat tentunya harus juga paham bahwa ternyata karya-karya ini tuh bisa dinikmati mulai berbagai medium ya. Dan pada akhirnya karya-karya ini juga bisa menjadi salah satu branding dan juga menjadi karakter yang bisa dimunculkan di ruang publik dan juga UKM. Nah kami waktu itu berkolaborasi dengan dinas PU-nya di kota untuk membuat taman, namanya Taman Animasi, dan kita bikin taman ini dan akhirnya sekarang banyak teman-teman di sana yang foto di sini, kemudian berkegiatan, ada yang juga dipakai senam gitu ya, sambil memperkenalkan karakter. Dan yang uniknya lagi kita juga kolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah, ini salah satunya ada SPT Tahunan Pajak Bumi Bangunan, di mana di sini ada hologram karakter-karakter, sehingga jumlah masyarakatnya yang sekitaran 250.000 itu kalau misalkan bayar pajak, mereka tersosialisasikan juga dengan karakter-karakter animasi yang kita buat. Kemudian juga UKM juga ternyata kena dampak juga gitu ya. Ada salah satu UKM yang jual kue akar kelapa, ini kue khas Betawi sebetulnya ya, yang kita akhirnya kolaborasikan dengan brand Super Nelly dan kita buatkan iklannya. Dan alhamdulillah yang tadinya gambarnya biasa aja gitu, hanya kue aja, tapi kita bentuk dengan karakter ini ternyata memiliki daya tarik yang cukup baik gitu ya di masyarakat gitu. Sehingga sosialisasi terhadap karakter, kemudian awareness masyarakat terhadap animasi lokal itu
bisa terjadi dan kita bisa membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat ternyata sangat mampu gitu ya jika ada kolaborasi antara akademisi, bisnis community, dan government. Mungkin itu aja, Mas Chandra. Maaf kepanjangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga ya. Jadi ini kan Mas Robi bercerita apa yang dia lakukan di Cimahi ya, Jawa Barat. Ini bisa menjadi proyek contoh kalau mau kita lakukan di Jakarta. Gitu loh. Bahwa dia mulai dari hal-hal yang sangat pribadi, di depan rumahnya, Yesus Kamling dan sebagainya, dia lewat menjadi komik. Mungkin kalau menurut Mas Daud, dari komik bisa dibuat menjadi animasi yang simple, dengan cara-cara yang simple. Nanti langkah berikutnya kemudian ikut workshop, ikut apa, akhirnya bisa menjadi sebuah produk yang komersil dan menarik. Itu tadi ada Nelly, ada Ronda, ada apa dan sebagainya. Nah, memang kebetulan yang saya ajak di sini adalah teman-teman yang memang passionnya adalah menggali kekuatan lokal, menggali identitas lokal sendiri. Itu yang kita ajak, karena memang itu sebenarnya kekuatan kita. Ngomong-ngomong tadi berapa kali disebut AINAKI, buat teman-teman yang nggak paham ya. AINAKI itu Asosiasi Industri Animasi Indonesia. Isinya studio-studio animasi, sekolah, apalagi ya, yang di animasi. Mas Daryl adalah ketua AINAKI, sudah 8 periode ya. Berapa? Saya Dewan Pengawas ya. Saya Dewan Pengawas di AINAKI. Mas Daud, Mas ini adalah member. Mas Daud kayaknya pengurus ya? Oh enggak lah itu. Jadi kami semua dari AINAKI. Nah, asosiasi ini sendiri tentu sangat peduli tadi yang dari awal saya bilang. Bagaimana animasi berperan terhadap kota Jakarta menjadi global city. Ngomong soal kota, berarti kita ngomong soal warga. Itu sebabnya kita bisa mau meningkatkan kemampuan warga menggali identitas dirinya lewat animasi. Kira-kira begitu, itu loh. Masih ada waktu kayaknya. Mungkin saya ulang. Mas Daud. Kira-kira nih ya, kalau kita mau menggerakkan warga, membuat animasi yang seperti itu, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Oke, langkah-langkahnya pastinya kita perlu ada sosialisasi ya. Dan kita harus mulai edukasinya, mungkin dengan mengadakan workshop-workshop di beberapa tempat. Dan walaupun tadi saya bilang itu kita harus memperluas di wawasan masyarakat tentang animasi itu bisa macam-macam loh, supaya nggak image-nya tuh animasi susah. Enggak, sebenarnya animasi bahkan yang sederhana pun bisa dilakukan. Tapi juga kita mungkin bisa ngasih tahu kalau animasi itu juga sebenarnya bisa dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan banyak orang, dan animasi memerlukan talenta-talenta yang spesifik. Jadi misalnya untuk penulis naskah, nggak harus bisa ngegambar untuk bisa bikin animasi. Bahkan kita bisa menulis naskah pun bisa. Atau sampai ya tadi bisa menggambar dan lain-lain. Jadi itu sangat luas. Tapi memang kita perlu mengadakan itu sih, Pak. Jadi ada workshop-workshop atau suatu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di berbagai tempat dengan tadi membuat kayak animasi yang mungkin bermacam-macam. Ada workshop membuat clipbook, mungkin ada claymation, ada yang mungkin membuat 2D animation, 3D animation, atau aniwayang. Dan itu pada akhirnya nanti karya-karya itu bisa digabungkan, dan saya harapannya itu bisa jadi sesuatu yang dinikmati oleh masyarakat luas. Mungkin saya juga sempat sampaikan juga ke Bapeda ya. Mudah-mudahan kan Jakarta ini juga akan dibuat sebagai kota sinema. Dan harus ada yang namanya festival. Bukan hanya festival film, tapi juga festival film animasi yang bisa menjadi showcase untuk masyarakat, juga bisa semakin mengenal ya. Jadi mungkin yang dari hasil workshop itu bisa nanti akan dipilih yang terbaik ditampilkan, supaya mereka juga mendapatkan satu penghargaan, apresiasi, dan akan bergulir terus. Jadi menambah motivasi warga-warga lainnya untuk belajar, untuk berkarya membuat animasi. Sepertinya. Oke, terima kasih.
Tapi rasanya workshop itu harusnya didapat dukungan dari Bapeda ya tuh. Harus banget itu. Kira-kira begitu. Tadi kesebut soal workshop yang dilakukan oleh warga yang kita lakukan gitu ya. Nah, menurut Mas Daud itu proses itu seberapa lama gini? Maksudnya gini, kita nggak mau warga menjadi khawatir, oh bikin animasi susah lama, aku mesti ikut workshop dan sebagainya gitu loh. Bagi saya workshop itu justru untuk memudahkan gitu loh. Nah itu maksudnya tuh. Jadi kira-kira gimana tuh Mas Daud? Workshop itu 2 hari ke, seminggu ke, atau 3 tahun gitu ya? Berapa lama? Kalau lihat yang diisi kan cuma 2 hari ya? Ya itu 2 hari. Bisa begitu ya berarti ya? Nah, ini bisa singkat mungkin untuk perkenalannya, tapi juga bisa jangka panjang untuk mau yang lebih serius kayak tadi Mas Robi itu 2 tahun ya. 2 tahun jadi mungkin bisa dari yang singkat sampai yang panjang. Kalau yang singkat ya antara 1 hari, 2 hari, seminggu sekali dalam sebulan itu juga memungkinkan. Artinya kita sebenarnya memahami bahwa workshop ini tidak boleh berhenti. Dia harus continue terus. Workshop 1 selesai menghasilkan karya, workshop dibuat lagi terus continue sampai akhir hayat Jakarta gitu. Rasanya harus begitu ya gitu loh. Nah ini aku kembali ke Mas Daril. Mas Daril, ketika warga sudah buat karya animasi itu, nih mungkin Mas Daril bisa kasih ide atau tambahan ya. Apa yang harus dilakukan oleh warga untuk melanjutkan karya animasinya supaya menjadi profesional atau komersil atau apa untuk eskalasi itu tuh apa yang harus dilakukan oleh mereka? Ya, jadi kalau yang terfikir ya, kalau misalnya memang itu terjadi, warga aktif berkarya lewat animasi, apa yang dia mau lakukan? Nah, menariknya kalau di kita di bidang animasi atau bahkan yang berkaitan dengan kreatif, kita selalu balik lagi adalah karya. Jadi yang kita lihat tuh karyanya, potensi dari karyanya, dan itu bisa mewakili kemampuan bukan cuma kreatif tapi teknis dari si personnya. Jadi setiap contohnya pasti semua kalau kita lagi mau meng-hire seseorang, mau itu penulis, mau itu animator, mau itu ilustrator, pasti akan kita tanya, mungkin dia nilai kuliahnya IPK-nya tinggi gitu. Kadang kita nggak lihat. Kita lihatnya malah portfolionya, karyanya gitu. Sehingga dari karyanya kita pasti langsung bisa menilai bahwa oh ini ada potensi. Apalagi kalau nanti trainingnya atau berkaryanya itu bersinambung terus misalnya, kita akan bisa melihat secara historis ternyata ini learning curve-nya cepet ya. Sehingga kita bisa lihat dari karya 1 ke karya 2 improvementnya jauh banget. Lalu karya 3 wah lebih naik lagi. Di situ kita sebagai orang industri bisa melihat dia punya kemampuan, entah itu dari aspek kreatifnya, dari aspek kalau animator karena menggerakkan, secara actingnya kah, secara technical skillnya kah, atau bahkan dia kalau misalnya saya nggak bisa ngapa-ngapain tapi bisa ternyata mengkoordinir sebuah produksi animasi kecil gitu ya. Kita pun di industri mencari talent-talent yang teliti, bisa mengatur produksi sebuah produksi animasi yang tadi udah dijelaskan melibatkan orang yang banyak nantinya. Nah, ketika ada minat, ya tentunya tadi pasti akan sama dengan karya. Karena bohong kalau misalnya ada yang bilang, oh saya punya minat gambar tapi nggak pernah menggambar. Bohong sih biasanya. Itu asal ngomong aja. Jadi akan pasti terbukti dari karya. Nah, yang tadi makanya saya penasaran sekali, apalagi kalau saya ngelihat tadi disebut Mas Chandra, saya ketua asosiasi, kita di asosiasi sangat ingin menciptakan tangga gitu ya. Tangga bukan hanya melihat potensi dari SDM, tapi juga dari sisi IT. Tadi udah disebut ada intellectual property. Kalau saya biasanya pakai istilahnya karena di animasi selalu berkaitan dengan karakter dan cerita, saya selalu bilang intellectual property berbasis karakter karena itu bisnis kita itu adalah karakter dan ceritanya. Kita seneng Doraemon karena tahu Nobita kok begonya begitu lagi.
selalu dibantu oleh Doraemon yang selalu ketipu lagi sama Nobita gitu kan, atau sama karakter Donald Duck atau One Piece atau Naruto, karena karakter itu punya cerita yang relate dengan orang yang suka, akhirnya kita jatuh cinta sama karakternya, kita mau melakukan apapun masuk ke dunia karakter, bahkan ada produk apapun kita bisa beli gitu ya, ada komiknya kita beli, ada gamenya kita beli, apapun itu. Nah, balik lagi ke potensi ini, kalau memang SDM-nya punya minat dan terbukti ternyata karya-karyanya menarik, secara teknikal dia terus bisa terasah dan industri nanti pasti akan aktif mementor. Kayak tadi yang dilakukan oleh Mas Robi di Ayana. Ketika ikut ke program Teaching Factory-nya tadi, pasti akan terlihat ketika mentoring, oh ini akan bagus SDM ini. Pasti pemikirannya berikutnya adalah dia di-hire gitu, akan masuk ke industri atau direkomendasikan untuk masuk, seperti tadi Mas Robi bilang, Umata mau nge-hire nggak gitu orang-orang yang sudah di-train gitu. Nah itu pasti, karena kami di asosiasi khususnya kita selalu berkomunikasi. Ada teman-teman yang ternyata wah kita kurang orang nih, butuh bantuan, kita pasti akan saling support, entah itu meng-outsource pekerjaan dan lain-lain. Lalu kita juga berkomunikasi, misalnya saya punya produk A, bisa bantuin nggak? Itu juga kita selalu berkomunikasi. Nah, itu tadi dari sisi SDM-nya. Tadi kita belum melihat dari sisi IP-nya, bisnis IP-nya tadi gitu, yang akan menciptakan nilai ekonomis yang tak ternilai sebenarnya dan terus berlangsung. Seperti kita kenal, saya tahu Tom and Jerry dari saya kecil sampai sekarang, hidup terus karakter itu di hidup saya gitu. Doraemon dari saya kecil sampai sekarang, Nobita nggak pernah naik kelas, saya tahu gitu. Jadi nggak ada matinya, dan juga bukan berarti mengalahkan. Saya suka Doraemon, yang nggak harus berarti saya nggak suka karakter lain. Saya juga suka yang lain gitu. Nah itu menariknya di industri kreatif gitu. Ketika produknya semakin banyak, opsinya semakin banyak, tapi kok nggak menciptakan saingan, malah menciptakan malah keberagaman tadi gitu. Nah ini yang harusnya kita bersama-sama tadi bisa menciptakan satu skema ya gitu, yang melibatkan bukan cuma masyarakat, dari tadi asosiasi, peran industri, akademis gitu ya. Sekolahan kita belum sebut tadi, mention ya. Maksudnya menurut saya juga salah satu training ground buat training tadi harusnya melibatkan fasilitas yang ada di sekolahan yang dekat dengan warganya juga, karena menurut saya ada fasilitas lab juga di situ gitu kan, ada guru-guru juga yang harusnya qualify juga untuk bisa membantu kita untuk merich ke warga juga gitu. Jadi saya ngelihat wah potensinya besar nih gitu, dan kalau memang kita bisa ngejaring lagi gitu SDM atau IP, ya ini menurut saya satu program yang harusnya panjang dan berjenjang ya. Ya, makasih Mada. Seru nih, seru. Jadi kita bisa lihat sebenarnya potensi Jakarta ini kalau digali oleh warganya sendiri, maka dia akan menghasilkan yang nantinya sebenarnya itu karya yang komersil. Memang lewat awalnya selalu proses di mana-mana itu lewatnya cara yang paling sederhana gitu loh. Nanti meningkat. Nah, teman-teman sini sudah lihat, udah kebayang ternyata jalurnya tuh ada. Karena memang meskipun masih bayi, industri animasi Indonesia itu sebenarnya sudah terbentuk. Kehidupannya itu sudah terbentuk. Dari awal sampai akhir ke sudah terbentuk. Siapapun yang masuk situ, dia akan mudah dengan mengikuti itu. Nah, barusan tadi Mas Dari bilang soal IP itu, memang sebenarnya kekuatannya memang di IP. Kekuatan industri itu di IP. Nah, itu sebabnya kita berpikir harusnya ini adalah bottom up. Warga yang harus menggali sendiri apa yang ada di kampungnya, di tetangganya dan sebagainya, untuk kemudian menjadi sebuah karya yang nantinya itu akan bisa menggerakkan industri animasi Jakarta. Sebenarnya begitu kira-kira. Nah saya tadi ada istilah intellectual property right, mungkin ada yang tidak mengerti, itu bahasa gampangnya adalah soal hak cipta, hak komersil dari ciptanya. Kalau Mas Dari bilang tadi adalah karakter dan cerita, itu dia. Nah itu
Kalau kita mau menjadi kota global city, warga jadi global, maka sudah harus paham soal itu, gitu loh. Pelan-pelan itu yang dilakukan. Tadi Pak Zare sebut juga tuh, bahwa harus melibatkan sekolah. Memang tadi kita bilang harusnya pemerintah ikut ya di sini ya. Pemerintah itu kan, Pemda atau Pemprov itu kan punya kepanjangan tangannya ya, ke sekolah dan sebagainya. Mungkin bisa dilakukan dengan cara seperti itu gitu. Atau workshop-workshop yang memang langsung dibiayai oleh anggaran Bapeda, bisa aja begitu. Saya mau kembali ke Mas Robi dan ngintip contekannya dulu. Oke, Mas Robi sudah melakukan ini di Cimahi, gitu ya. Kalau ini kita mau lakukan di Jakarta, kira-kira, aku nggak tahu di Cimahi itu prosesnya bagaimana ya. Mungkin Mas Robi bisa memberi usulan atau saran kalau hal yang ya tidak harus sama persis, tapi metode yang sama yang harus dilakukan di Jakarta seperti apa? Monggo Mas Robi. Oke. Ya uniknya sebetulnya Jakarta itu bagusnya adalah sebagai pusatnya ya, terutama di perihal distribusi, karena kami pun setelah produknya jadi, meeting sama brand itu ya di Jakarta gitu ya. Kemudian bagaimana film ini ditayangkan di free to air, let's say Super Nelly ada di Net TV pada saat itu ya, tentunya itu juga terjadi di kota Jakarta begitu ya. Dan satu hal mungkin yang bisa diadaptasikan adalah sebetulnya perlunya diberikan stimulus-stimulus untuk komunitas, kemudian ruang-ruang publik, sehingga masyarakat itu lebih bisa berkontribusi secara langsung gitu, tanpa keterbatasan gitu. Karena menurut saya masyarakat yang kreatif itu sebetulnya bisa muncul karena ada ada triggernya gitu ya. Dan saya lihat sebetulnya di Jakarta ini juga karena sangat banyak gak cuman dari Jakarta aja, tapi dari luar pulau pun sebetulnya banyak bergerak di Jakarta perekonomiannya, sehingga akan ada banyak jenis-jenis atau ide-ide yang cukup menarik gitu, yang tentunya bisa menjadi satu intellectual property yang juga cukup beragam gitu. Dan mungkin jika berkaca terhadap kota Cimahi yang sudah melakukan itu, kita pun melalui gerakan komunitas gitu ya, kemudian didukung dengan tadi betul sekolah-sekolah, bagaimana caranya kita masuk ke kalau yang paling dekat itu SMK. Kemudian saat ini juga kita mau coba masuk bahkan ke PK gitu ya. Sedari kecil atau sedari dini itu udah mulai diperkenalkan. TK, SD, kalau SD dan SMP itu rencananya kita juga akan bikin seperti, kalau di Jawa Barat itu lagi nggak boleh anak-anak dikasih PR gitu ya. Nah itu bisa salah satu cara juga buat kita bikin seperti komunitas animasi di sekolah untuk bisa anak-anak menyalurkan minat bakatnya. Jadi benar-benar grassroots itu ternyata sangat penting, karena setelah dari situ mungkin mereka akan menjadi profesional di beberapa investasi dari kecil lah ya gitu. Menjadi kota kreatif terutama di bidang IP dan animasi itu tentunya butuh waktu, dan saya rasa hal itu juga yang bisa dilakukan di Jakarta gitu. Dan mungkin satu lagi saya ingat juga, jadi waktu itu ini cerita aja ya, karena Ayena sendiri waktu itu kita lihat postingan di dagelannya, itu ada, tau nggak sih yang anak-anak SD yang ngantri terus dia mau jadi apa gitu ya. Ada yang pengen jadi kuli bangunan gitu ya. Terus lucu sih, ada yang pengen jadi pilot dan lain sebagainya. Ternyata ada satu anak yang ingin jadi animator. Nah di situ akunnya Ayena Studio iseng gitu. Yang mau jadi animator silahkan hubungi kita akan ajarin animasi gratis gitu ya. Dan akhirnya ternyata direspon sama admin dagelan. Dan admin dagelannya langsung ngerespon ide kita, dan akhirnya kita kolaborasi bikin workshop gitu. Untuk tadi, nah itu salah satu ide-ide yang kayaknya nggak kepikiran juga gitu ya, tapi ternyata itu bisa terjadi. Dan dampaknya tentunya bisa luas. Jadi menurut saya community base itu juga penting. Ya, makasih Mas Robi. Sebenarnya ini masih ada waktu.
Saya mau mengangkat isu yang paling sensitif di industri animasi. Jadi gini, kita semua tahu bahwa UMR Jakarta tuh paling tinggi. Itu sebabnya kenapa Mas Daryl di Bandung, kenapa Mas Robi di Cimahi, kenapa Mas Daud di Bandung. Saya sendiri, studio animasi saya, produksinya di Solo. Karena persoalannya itu. Persoalannya kita, industri pasti menekan harga. Jadi ini di luar pembahasan soal warga membuat cerita dan membangun IP, ada isu yang, kan sebenarnya ada dua ya. Industri animasi atau animasi di Indonesia, di Jakarta maksudnya, di Jakarta ini, kita bisa mengangkat IP dari warga. Satu lagi adalah keterlibatan warga di produksi industrinya gitu loh. Nah sementara ini punya kendala biaya. Mungkin teman-teman punya ide solusinya bagaimana yang tanpa menyalahi aturan pemerintah ya. Kira-kira gimana? Daud, Mas Daryl nih kayaknya yang paling bijak sebagai ketua Inaki. Waduh, beban ini. Iya, jadi kalau di kami sendiri di asosiasi, kenapa kita selalu ngajak teman-teman studio, mau itu yang berbadan hukum atau non berbadan hukum, karena banyak banget studio animasi sebenarnya di Indonesia yang belum tercatat karena bentukannya itu home industry. Mereka isinya mungkin 3 orang, 5 orang, udah lulus, tapi dia bikin studio di rumahnya. Tapi klien-kliennya itu banyaknya dari luar negeri gitu ya. Dan mengerjakan misalnya buat aset game misalnya atau nge-animate buat perusahaan animasi atau perusahaan game yang secara pendapatan itu besar sekali buat mereka gitu. Nah ya karena mereka tahu bahwa di Indonesia ini kalau kita mau bikin animasi belum tercipta kasus-kasus baik secara bisnis yang membuat orang itu mau berinvestasi ke industri animasi kita. Sehingga tadi Mas Robi sempat mention, industri kita itu studionya sendiri adalah studio jasa, service. Meskipun sambil mengembangkan IP-nya. Saya juga pemilik studio Kumata, kita 100% saat ini service. Kita punya IP, tapi yang 100% yang menghidupi studio saya adalah service, jasa, kita tukang. Nah, pertanyaannya ketika industri ini mau maju, mau naik kelas, termasuk SDM-nya, berarti kan harus ada bukti contoh baik bahwa secara produk, secara penerimaan di pasar itu tinggi. Jumbo kemarin sudah berhasil melakukan itu, tapi satu kasus dari berapa film animasi yang munculnya juga seret ya. Kadang setahun muncul, kadang tahun depan kosong gitu ya. Serial animasi Indonesia juga tidak cukup banyak untuk bisa mendominasi free to air TV kita, TV swasta kita gitu, atau ke OTT karena secara skema bisnis masih belum masuk akal gitu. Mereka beli airing right, sementara kita nyari uangnya pengen untung menggantikan modal produksi kita. Secara skema masih belum nih ketemu. Nah, ketika pertanyaannya mau menaikkan SDM, ya kita harus men-trigger atau menciptakan kasus-kasus bagus di industri kita, jumbo berikutnya gitu ya, dengan judul lain, dengan cerita yang lain gitu, sehingga investor semakin percaya akan memberikan ruang kepada kita orang kreatif untuk bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi dan menciptakan situasi kerja ya dalam hal ini honor dan benefit lainnya kepada pekerja yang terlibat di situ. Nah saat ini memang kondisinya belum seperti itu. Bahkan gini sekarang jeleknya. Perusahaan di luar sekarang buka lowongan kerja khusus untuk SDM Indonesia dengan gaji di Indonesia karena mereka tahu gaji di Indonesia kecil. Dan mereka boleh kerjanya di Indonesia aja. Gitu. Lebih sedih lagi. Jadi sekarang pilihannya SDM kita udah dihargainya murah, ternyata perusahaan luar juga kesempatan bekerja untuk perusahaan luar, karena mereka tahu di sini murah, harganya jadinya dimurahin. Bukan kita ngikut sama standarnya di mereka, gitu. Dengan benefitnya, ya mungkin bukan benefit sih sebenarnya,
lo kerja dari Indonesia aja deh gitu. Wah itu lebih sedih lagi gitu ya. Jadi tantangannya sebenarnya gimana kita bisa nge-trigger project-project yang tadi menciptakan kasus-kasus bagus sehingga investor, para pelaku, tentunya masyarakat juga percaya sama produk animasi kita sih. Ya, kalau prinsipnya tuh kita jangan ada matinya, benar itu. Nah, kekuatan kita sebenarnya adalah cerita, ide. Lalu kita kuat di ide, lalu kita masuk ke industri, rasanya industri tidak punya pilihan lain kecuali memakai kita dan itu. Maka penting banget balik kita di rumah, kita harus menggali ide-ide atau cerita-cerita yang sangat khas Jakarta atau yang menguatkan identitas Jakarta sih itu. Kira-kira begitu. Sebenarnya waktunya sudah pas. Kita mulai jam 5:15, terakhir dengan jam 8:15. Tapi mungkin apakah Mbak Lydia atau panitia bolehkah hadirin bertanya? Boleh ya? Satu aja. Kalau satu pasti nanya tanggal lahir saya. Mas Aryo, mungkin yang lain dulu kalau ada. Kalau nggak ada baru ke Mas Aryo. Ini terlalu dedengkot kalau bertanya. Nanti susah jawabnya. Nggak ada? Depan ini dulu ya Mas Aryo ya. Sorry ya Mas. Monggo. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sylvia. Izinkan saya bertanya untuk ketiga narasumber, baik Mas Daud, Mas Daryl, atau Mas Robi, dan juga boleh nanti ke moderatornya Pak Chandra. Yang ingin saya tanyakan ini seputar dengan tadi kan sempat disebutkan ya, bahwa industri animasi ini erat kaitannya dengan IT, perkembangan IT. Dan belum lama ini memang perkembangan IT kan sedang marak-maraknya. Salah satunya yang sedang ngetren itu membuat animasi 3D ya menggunakan AI. Dan juga beberapa kasus seperti animasi gede itu sempat bisa direplikasi ulang dengan penggunaan AI. Ya, untuk industri animasi sendiri bagaimana sih menanggapi tentang hal tersebut? Apakah ini dilihat sebagai peluang nantinya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan kreativitas dalam industri ini, atau mungkin justru malah menjadi tantangan untuk kedepannya? Itu apakah ada insight dari Mas di sini? Oke, terima kasih. Perlu diketahui bahwa saya sebenarnya AI di sini. Silakan siapa yang mau jawab? Saya boleh jawab. Ya itu bagus sekali dan memang banyak ya pro kontra untuk AI, banyak yang support, yang banyak juga yang ketakutan. Kalau menurut saya sih ya itu hanya tools aja ya, dan kita harus pinter-pinternya menggunakannya. Namanya seperti pisau juga bisa dipakai untuk bermanfaat, untuk memasak, bisa juga membunuh orang. Itu sama juga AI, itu tools yang bisa bermanfaat dan juga bisa mematikan juga, itu memang betul. Jadi apa contohnya yang bermanfaat saat ini? AI sangat berguna, mungkin ke depannya bisa membantu juga dari animator itu sekarang udah banyak tools yang sangat memudahkan. Jadi mungkin yang tadinya suatu animasi yang harus dikerjakannya lama itu bisa dipersingkat dengan bantuan AI. Apakah itu akan mengurangi pekerjaan untuk animator? Bisa jadi, tapi bisa juga justru animator bisa semakin cepat, lebih produktif lagi kalau animatornya pinter memanfaatkannya. Dan jadi sebenarnya kita memang masih harus mempelajari lebih jauh lagi mengenai AI itu, dan menurut saya kita harus bisa mengembrace ya, jangan jadi fobia sama AI. Tentu saja kita harus waspada, harus mulai mempelajari dan berhati-hati karena memang banyak masalah di copyright infringement ya. Tapi kan kayak sekarang misalnya yang tadinya semua orang jadi bisa membuat karya kayak Studio Ghibli atau kayak Disney Pixar. Sekarang kan Disney sudah mulai bergerak menuntut ChatGPT OpenAI yang menyalahgunakan itu gitu. Kedepannya sih saya rasa AI akan semakin matang lagi dan hukumnya juga akan semakin jelas.
memang orang-orang tidak akan bisa lagi menggunakan IP sembarangan. Yang pencuri-pencuri art itu akan makin lama makin tegas ya, ada batasan-batasannya. Karena memang ya itu kan udah jadi hak ciptanya, IP itu yang akan dilindungi. Tapi bayangkan lagi ke depannya, ya kayak misalnya saat ini style mau bikin style kayak Disney kan gampang karena udah ada di internet. Kalau bikin style kayak Desa Timun belum bisa gitu. Makanya kita sendiri juga harus kreatif. Kita sendiri harus bisa menciptakan style-style baru yang AI nggak bisa gunakan. Kalau kita mau bikin style animasi kita mirip-mirip sama Disney, apa bedanya sama orang yang AI bikin gitu. Tapi kalau kita bikin style yang berbeda, AI nggak bisa tiru, orang lain juga nggak bisa tiru. Dan mungkin satu lagi ya, kalau misalnya, oke, pertanyaannya adalah apakah nanti kita masih perlu belajar animasi? Kan tinggal pakai AI, tinggal ngetik aja udah jadi animasinya. Ya itu balik lagi ke masing-masing. Tapi menurut saya setiap kita harus percaya sama proses, dan setiap karya itu kan munculnya dari hati kita gitu. Dan saya rasa ada kepuasan tersendiri dalam kita berkarya gitu. Sesuatu kepuasan yang tidak bisa didapatkan hanya dengan mengetik prompt dan klik enter langsung keluar. Jadi saya yakin AI akan semakin berkembang, akan bisa semakin membantu atau juga bisa semakin menjerumuskan orang untuk tidak berkarya, itu bisa mungkin. Tapi yang penting kita dari diri kita sendiri harus bisa menjaga supaya hati kita bisa terus berkarya. Kita harus menjaga ketekunan diri kita. Kita harus tetap punya kesabaran, perseverance untuk terus melahirkan karya-karya baru. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Daud. Pertanyaannya cuma boleh satu, karena waktu. Nanti berikutnya bisa nanya kita nanti di luar sesi ini ya. Kalau Mas Aryo bisa langsung teleponan Mas Aryo. Teman yang lain nanti bisa ngobrol kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Karena saya harus ngasih kesimpulan. Itu perlu waktu juga. Gitu loh. Oke, jadi dari obrolan ini, kesimpulannya akhirnya teman-teman tahu kalau saya AI. Gitu ya. Jadi dari obrolan ini menurut saya, kita tuh sangat optimis sekali bahwa warga bisa menghasilkan IP dan cerita dari keberagamannya sendiri. Keberagamannya itulah yang menjadi identitas. Kegiatan workshop yang dilakukan itu sebenarnya ini semua adalah cara-cara untuk mengenalkan kembali warganya, membuat warga menggali sebenarnya mereka punya apa saja, yang nantinya ini akan menguatkan warga untuk menjadi kota global. Tentu untuk melakukan ini nggak bisa sendirian. Tidak bisa dibebankan studio, tidak bisa dibebankan pada asosiasi. Kita harus bekerja sama antara pelaku, swasta, asosiasi, dan pemerintah dalam ini Bapeda. Saya optimis Bapeda mau melakukannya. Ibu Akika pasti sangat senang sekali. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Sesi ini saya tutup. Belum ya, mau ada. Tapi dari saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ternyata saya AI. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, saya kembalikan kepada Mbak MC. Jakarta shines with dreams so